Belum ada sih. Kalau buku tentang kalimat, sebenarnya kalimat itu topiknya namanya sintaksis. Itu kalau mau yang gratis, itu ada buku yang tadi bilang, atau juga bisa ada di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Itu juga ada di tautan yang saya berikan. Kalau untuk yang buku komersial, saya mungkin menyarankan ada satu buku baru, itu yang mengarang itu namanya Pak Joko Saryono. Alhamdulillah. Uda Ivan Lanin juga sudah bergabung bersama kita? Sudah. Sudah, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa teman-teman yang saat ini mengikuti webinar ya. Ini adalah pertemuan kali kelima ya Uda Ivan ya. Dengan Uda Ivan Lanin ya, juga teman-teman yang mengikuti via channel YouTube ya, selamat bergabung. Acara ini diselenggarakan oleh aplikasi KBM App dan gratis untuk teman-teman ikuti setiap Rabunya. Dan hari ini ya, malam ini bersama kita sudah hadir Uda Ivan Lanin. Beliau adalah Wikipediawan pencinta bahasa Indonesia, Direktur Utama Narabahasa, Pakar Internet Indonesia. Ini banyak banget ya. Dan perangkai kata kapitulis ya, buat teman-teman yang belum follow ya atau ingin belajar lebih jauh, walaupun sesi kita malam ini sudah selesai nantinya dengan Uda Ivan Lanin, Asma belum sudah sedih ya. Teman-teman bisa follow Uda Ivan Lanin di media sosialnya, baik di Instagram maupun Twitter. Follow juga Narabahasa dan Kapitulis. Malam ini kita akan bahas menertibkan ejaan ya Uda. Ya. Oke, saya langsung serahkan forumnya kepada Uda. Terima kasih Mbak Asma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita bisa bergabung lagi. Ini memang betul, ini kelas terakhir. Kita sudah, sebenarnya sekarang sudah yang ke-6. Karena kita waktu itu ada kelas bonus waktu awal. Oke, iya. Yang pertama itu kita tentang kesalahan berbahasa, kemudian pelan-pelan kita sisiri tiap tataran bahasa. Bagi teman-teman yang belum sempat menonton, kalau saya tidak salah, Kang Bahrul itu ada di aplikasi KBM App, di KBM Academy. Jadi teman-teman bisa akses ke sana, aplikasinya juga bisa diunduh gratis dan kelasnya bisa diikuti gratis. Ya, oke, ini saya mungkin langsung saja ya karena waktu kita tidak terlalu panjang, terus saya juga ingin nanti sesi tanya jawabnya bisa lebih lama. Silakan udah. Penertibkan ejaan ini merupakan bagian terakhir, kalau saya melihatnya bagian terakhir dari proses penulisan. Kalau kita lihat dari tataran bahasa, yang paling atas itu wacana, kemudian turun ke paragraf, lalu kalimat, kata, dan terakhir adalah ejaan. Ini ada catatan di sebelah kanan bawah, Linktree Ivan Lanin. Ini memang saya sediakan untuk menampung semua rujukan tentang kebahasaan yang bisa dimanfaatkan oleh publik. Jadi teman-teman silakan akses ke situ, itu ada beberapa PDF yang saya bagikan, lalu ada juga tautan ke Kamus Bahasa Indonesia atau ke Thesaurus. Nah, kalau kita lihat, saya mungkin berfokus pada menulis ya. Kalau kita lihat ketika kita ingin menyampaikan gagasan kita dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk lisan, kita akan melalui kelima tataran bahasa ini. Saya mulai dari yang lisan dulu deh, manusia misalnya. Manusia itu pertama-tama sebelum dia belajar untuk menulis, dia kan akan belajar untuk berbicara. Anak umur berapa? Anak umur 2 tahun itu sudah bisa mengucapkan sekitar 2 kata. Ketika itu yang dia lakukan, dia berpikir, apa yang mau saya sampaikan? Saya mau makan atau saya lapar. Dia memikirkan wacananya. Bagaimana dia menyampaikan itu. Seiring dengan semakin dewasanya kita, kemudian kita pelan-pelan perlu kebutuhan lain. Saat ini teman-teman mungkin ada yang suka menulis fiksi misalnya. Atau seperti Kang Tendi itu menulis non-fiksi. Dari 2 jenis tulisan itu saja, cara kita menulis kan akan berbeda. Jadi wacananya, cara kita menyampaikan wacana juga akan berbeda. Kemudian dalam berbicara, hal berikutnya yang kita perhatikan adalah kalimat. Tadi Kang Tendi beri contoh
waktu kita berbicara gini kan, kita memilih kalimat yang mau kita sampaikan. Setelah itu kita pilih juga kata. Itu di dalam lisan. Jadi kalau lisan itu kita beruntung, kita punya hanya 3 tataran yang kita perhatikan. Semuanya itu sudah sempat kita bahas pada kelas-kelas yang sebelumnya. Kemudian khusus untuk tulisan, selain dari 3 tataran itu, ada juga 2 hal tambahan. Yang pertama adalah paragraf. Ini menjembatani antara satu tulisan yang lengkap, yang panjang dengan kalimat. Kalau kita baca fiksi misalnya, itu kan antar dialog, itu kita biasanya pindah paragraf tuh. Kalau satu orang bicara, kemudian nanti orang lain menanggapi, itu biasanya kita pindah paragraf baru. Atau ketika kita menulis narasi, kita biasanya mengumpulkan satu gagasan pokok dalam satu paragraf, begitu ganti gagasannya, kita akan pindah. Di dalam non-fiksi misalnya, sama juga. Dalam non-fiksi mungkin kita akan menyelipkan subbab. Kalau kita mau membuat tulisan kita lebih mudah dipahami orang, subbab itu ibarat kalau berenang itu batu untuk bersandar, untuk beristirahat. Lalu pada tataran yang terakhir, kita punya ejaan. Ejaan ini kalau kita lisan kan seperti sekarang saya berbicara, teman-teman akan bisa mendengar bagaimana saya akan menghentikan kalimat saya. Ada nada henti yang muncul di sana. Ketika kita menulis, nada henti itu muncul dengan adanya titik. Ketika kita berbicara, kita bisa memberikan pernyataan yang diakhiri dengan tanda titik. Kita juga bisa memberikan pertanyaan. Mau kemana? Nada suaranya terdengar naik ya di situ ya. Atau jangan. Itu kalimat seru. Itu ditandai dengan tanda baca khusus. Tanda tanya itu dengan untuk kalimat tanya dengan tanda tanya, kalimat seru atau kalimat perintah dengan tanda seru. Jadi pada dasarnya ejaan itu adalah cara kita untuk menuliskan kalimat yang biasanya kita tuturkan. Inilah yang akan kita coba bedah pada malam ini. Sebenarnya kalau kita lihat, semua kaidah ejaan itu sudah bisa dibaca sendiri di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Cuma mungkin karena bukunya panjang atau mungkin juga banyak orang yang agak malas membaca buku, akhirnya kita abai dengan kaidah tersebut. Tapi seiring dengan perkembangan teman-teman sebagai penulis, ketika mulai menulis sih sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mbah Sujiwo Tejo, itu saya ingat betul. Beliau bilang untuk mulai menulis, ilmu bahasa itu nggak terlalu diperlukan. Yang kita perlukan itu hanya kemauan untuk menulis. Ya udah, tidak apa-apa. Waktu mulai menulis, menulis saja. Nggak usah peduli kalimat itu harus kalimat aktif misalnya. Tidak usah peduli kalimat itu ada subjek, predikat. Tetapi seiring dengan perkembangan teman-teman, kita ingin menjadi penulis yang lebih baik. Mau tidak mau, keterampilan kita di semua tataran bahasa ini mesti ditingkatkan. Kita mesti bisa menyusun kalimat yang mudah dipahami orang. Kita mesti bisa membagi paragraf yang utuh. Kita mesti bisa memilih kalimat yang tepat dan serasi. Dan terakhir, kita mesti bisa menggunakan ejaan dengan tertib. Ketika kita berbicara tentang ejaan, sebenarnya ejaan ini tidak dimasukkan sebagai kaidah bahasa. Ejaan ini dianggap sebagai konvensi manusia. Tidak ada yang bisa bilang bahwa di dalam suatu bahasa itu ejaannya hanya satu. Ada banyak. Saya ambil contoh misalnya di dalam bahasa Inggris itu ada pedoman gaya. Bahasa Inggris itu kan tidak punya lembaga sentral yang mengatur kan. Jadi mereka itu punya beberapa pedoman gaya. Kalau ada yang pernah membuat skripsi atau tesis, mungkin diingat-ingat waktu menyusun skripsi atau tesis dulu, waktu menyusun daftar pustaka, ingat nggak? Kita menggunakan gaya penulisan daftar pustaka. Dan itu ada namanya. Misalnya namanya apa? Kita mungkin ingatnya hanya singkatan. Sebenarnya itu dari American Psychological Association. Lalu ada CMS, itu sebenarnya Chicago Manual of Style. Kemudian mungkin ada juga yang menggunakan MLA, Modern Language of America. Kok rujukan kita kok dari luar negeri semua ya? Ya memang begitu ternyata. Kaidah penulisan daftar pustaka Indonesia itu belum ada sampai sekarang. Nah, dari penulisan daftar pustaka sebenarnya setiap pedoman tadi itu juga mereka menyertakan pedoman penulisan huruf, kata, dan tanda baca. Dan itu bisa berbeda-beda antar setiap pedoman gaya. Di Indonesia, kita menerapkan pedoman gaya sendiri untuk ejaan.
kita menyebutnya EBI, Ejaan Bahasa Indonesia. EBI ini mulai berlaku tahun 2015. Sebelumnya selama bertahun-tahun, kurang lebih berapa ya itu ya, 23 tahun ya. Dari tahun 1973, lebih dong, dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2015 kita menggunakan EYD. Mungkin di antara teman-teman masih ada yang menggunakan EYD. Ini tidak sesuai dengan EYD nih, ganti ya mulai sekarang. Itu sudah tidak kita sudah tidak pakai EYD lagi. Mungkin kalau dugaan saya bercanda kepada teman, saya bilang akhirnya Badan Bahasa mengakui juga bahwa yang sempurna itu hanya Tuhan. Manusia ejaan tidak akan mungkin sempurna kan. Jadi akhirnya dikembalikan kepada kitahnya. Ya udah, ini disebutnya ejaan bahasa Indonesia. Mungkin nanti ada ejaan bahasa Indonesia 1.0, 2.0 mungkin aja. Kan itu lebih memudahkan kan. Ada beberapa perbedaan antara ejaan bahasa kita dengan ejaan bahasa Inggris. Ambil contoh, kalau teman-teman perhatikan pemisah ribuan dan desimal dengan pemisah jam dan menit itu berbeda loh antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris untuk memisahkan ribuan yang dipakai adalah tanda koma, kalau bahasa Indonesia pakai titik. Sementara kalau bahasa Inggris memisahkan jam dan menit itu menggunakan titik 2, bahasa Indonesia pakai titik. Dari situ saja kita lihat bahwa ejaan itu ternyata memang konvensi suatu bangsa atau suatu penutur tertentu ya. Boleh nggak kita beda dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia? Kadang-kadang boleh. Contoh, misalnya penerbit khusus untuk agama Islam. Kalau kita lihat penyerapan kata dari bahasa Arab itu menggunakan suatu konvensi yang ditetapkan bersama oleh Badan Bahasa dan Kemenak. Itu ada namanya surat keputusan bersama PDK, waktu masih Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, PDK. Dan Kemenak itu misalnya gini, kalau kalau di bahasa Arab itu ada sya, itu begitu diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi S. Tapi bayangkan mungkin tidak semua orang, terutama umat Islam itu nyaman ketika mengucapkan salat. Lebih nyaman mengucapkan sholat kan. Nah jadi ketika kita menulis untuk suatu lembaga atau institusi tertentu yang memang fokusnya hanya kepada umat Islam, homogen, itu yang digunakan bentuknya salat, SH. Contoh di Republika, ini kan Mbak Asma sering menulis di Republika ya. Republika itu menggunakan standar sesuai dengan transliterasi. Itu namanya transliterasi. Nah, itulah yang diatur di dalam pedoman ejaan. Jadi penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca. Lalu ada juga beberapa penulisan khusus yang ini merupakan tambahan. Nanti akan saya jelaskan. Kalau kita buka pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, penjelasannya cukup lengkap. Jadi kalau teman-teman nanti merasa penjelasan saya di sini terlalu singkat karena waktu saya pendek, saya hanya mengambil beberapa butir yang paling utama. Teman-teman nanti bisa melihat langsung ke buku itu, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau nanti klik aja itu tautannya atau dicatat boleh. Saya buat dengan tautan yang memudahkan, jadi teman-teman nanti mudah untuk mengunduhnya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Bagaimana menulis huruf di dalam bahasa Indonesia? Ada 3 jenis aturan yang besar, yaitu menulis huruf kapital, menulis huruf miring, dan menulis huruf tebal. Ini kita pakai sewaktu kita menulis, pasti. Sebagai orang Indonesia, kadang-kadang kita melakukan itu secara naluriah. Kita tahu misalnya mengawali kalimat dengan huruf kapital. Tapi kemudian kita agak bingung. Loh, ini kalau modelnya begini, adik bertanya, kapan kita pulang? Kapan itu kan di tengah kalimat ya, pakai huruf kapital atau tidak ya? Kerap muncul pertanyaan seperti itu kan. Jawabannya ini pakai huruf kapital. Kenapa? Karena kalimat yang ada di dalam petikan itu dianggap sebagai kalimat sendiri. Jadi perhatikan di sini seolah-olah ada 2 bagian, ini yang satu di depan, adik, ini pakai huruf kapital, yang di dalam ini juga pakai huruf kapital. Kemudian menyangkut di sini, ini sebenarnya ada di tanda baca nanti. Teman-teman juga lihat sekarang bagaimana cara menulis dialog. Beginilah cara menulis dialog ketika label dialognya itu terletak di depan. Bertanya itu merupakan label dialog yang terletak di depan. Kalau kita letakkan di belakang, kapan kita pulang? Tanda tanya, tanpa tanda koma sama sekali ya. Lalu setelahnya itu tanya adik.
T-nya pakai huruf kecil. Kenapa begitu? Karena itu dianggap satu kalimat. T itu merupakan kelanjutan dari kalimat yang di depannya. Jadi perhatikan, ini salah satu yang paling banyak ditanyakan di dalam ejaan untuk penulisan fiksi adalah bagaimana cara menulis dialog. Begini caranya, ini saya mohon maaf saya lupa mencantumkan contoh untuk yang label dialognya berada di belakang, tapi label dialog yang di belakang itu label dialognya diawali dengan huruf kecil. Label dialog itu apa udah? Label dialog itu dialog tag. Belajar bahasa Indonesia yang hafalnya itu bahasa Inggris terus. Label dialog itu dialog tag. Nah, kemudian kalau kita membuat label dialog, membuat dialog batin, gimana caranya? Kalau kita mengikuti kaidah Puebi, di dalam kaidah Puebi itu tidak ada istilah dialog batin, semuanya itu dialog. Jadi walaupun itu diucapkan di dalam hati, kita tetap seperti ini nulis ya. Bagaimana kalau dialognya itu di WA, WhatsApp? Tidak ada istilah dialog WA di dalam Puebi, paling tidak sampai sekarang ya. Jadi kita tetap menulisnya seperti ini. Contoh, adik bertanya melalui WA, kapan kita pulang? Sama aja kan? Adik berpikir, kapan kita pulang? Sama. Jadi itu yang ada di Puebi. Tapi saya sering melihat ada penulis yang menulis dengan huruf miring. Ya silakan. Tapi kan kalau ditanya menurut Puebi aturannya bagaimana, aturannya seperti ini. Kalau misalnya masih bandel tuh udah tuh. Nggak apa-apa Bunda. Maksudnya menurut saya silakan kalau mau ambil inisiatif sendiri, tapi bertanggungjawabkan sendiri. Nanti kalau ada yang nanya, kenapa pakai huruf miring? Ini dialog batin. Emang dialog batin harus ditulis dengan huruf miring? Iya. Kata siapa? Kata sendiri ya. Langsung dari langit kayaknya ya. Jadi gini, kita itu kan bersandar pada kaidah ya. Kaidahnya betul. Yang tertulis itu adalah Puebi. Tapi ya saya juga tidak melarang kalau teman-teman mau punya kaidah sendiri. Terus berikutnya yang kita perhatikan dari huruf kapital ini adalah bagaimana menulis judul. Ini kita pakai untuk judul buku misalnya. Atau judul bab kan. Ketika menulis non-fiksi itu biasanya kita buat banyak subbab tuh. Menulis judul bab itu semuanya dengan huruf kapital. Kecuali kata tugas. Ada namanya kata tugas. Apa itu kata tugas? Kata depan, kata hubung, kata sandang, kata seru, dan partikel. Apa itu? Oke, kalau gini saya nyerah dulu. Gampangnya gini aja. Kalau bingung mana yang pakai huruf kecil ketika ditulis dalam judul, buka KBBI. KBBI Kemdikbud.go.id. Masukkan misalnya tentang. Kok tentang pakai huruf kecil sih? Tentang. Nanti teman-teman akan melihat label kelas kata pada kata tersebut. Itu pakai warna merah terletak di depan. Kata yang diawali dengan huruf P kecil, itu artinya termasuk ke dalam kata tugas. Itu ditulis dengan huruf kecil. Gampang kan? Jadi nggak perlu lagi ingat-ingat partikel itu apa, kata depan apa, konjungsi apa. Sekarang boleh dulu diabaikan, tapi kalau nanti menjadi penulis yang lebih mahir, itu harus paham ya. Karena penulis itu harus memiliki kemampuan yang lebih baik daripada orang biasa. Itu judul. Jadi semua diawali huruf kapital kecuali yang merupakan kata tugas. Lalu kalau teman-teman lihat di sini ada kata undang-undang. Kok unsur keduanya pakai huruf kapital? Kata ulang yang sama kedua sisinya, dua-duanya ditulis dengan huruf kapital. Biar adil. Ini namanya kata ulang sempurna. Bagaimana kalau sayur mayur atau surat menyurat? Yang kedua pakai huruf kecil. Jadi aturannya itu untuk kata ulang. Kata ulang dua-duanya pakai huruf kapital di dalam judul ketika merupakan kata ulang sempurna. Lalu nama diri. Nama diri ini adalah nama yang menunjukkan satu benda yang spesifik. Nama orang, nama tempat, nama peristiwa. Itu semua pakai huruf kapital. Kok ini ada bin pakai huruf kecil? Untuk nama orang yang melambangkan anak dari, itu pakai huruf kecil. Beberapa bahasa itu punya. Arab punya bin, binti. Lalu bahasa Jerman punya von. Bahasa Belanda punya van. Bahasa Spanyol punya de. Setiap beberapa bahasa tuh punya. Indonesia aja yang nggak punya. Kebetulan memang kita tidak ada ya. Lalu jabatan, meskipun itu tidak diikuti oleh nama orang, itu menggunakan huruf kapital. Nah, satu nih, yang nomor 5 ini nih, yang paling sering salah dan paling sering dibingungkan orang. Ketika kita menggunakan nama kekerabatan, Pak, Mas, Bu, Ayah, dalam dialog atau dalam narasi kan banyak ya. Saya memanggil ayah. Saya memanggil ayah saya. Itu penulisannya berbeda. Kalau pada yang pertama, ayahnya pakai huruf kapital.
Pada yang kedua, ayahnya tidak pakai huruf kapital. Mengapa begitu? Pada yang pertama, kata ayah itu hanya merujuk pada orang tertentu. Ayah siapa? Ayah saya. Gitu. Tapi yang kedua, karena ada kata saya, itu tidak lagi menjadi spesifik. Cerna dulu ya. Jadi menulis ayah, menulis ibu, itu harus perhatikan baik-baik. Termasuk di dalam dialog. Di dalam dialog, halo yah, gitu misalnya. Yahnya itu pakai Y. Halo bunda, itu memanggil orang kan. Itu ibarat kita mengganti nama orang tersebut. Jadi itu diawali dengan huruf kapital. Kemudian singkatan gelar. Ini dilihat, begini cara penulisan singkatan gelar. Jadi gelar itu ada yang terletak di depan, ada yang terletak di belakang. Semuanya diawali huruf kapital. Lalu yang di belakang itu disahkan dengan nama orang dengan tanda koma. Itu dilihat ya, Rudi M itu berarti singkatannya dia mungkin namanya Maulana, Maulidin, atau Michael, atau apa gitu. Yang di belakang itu singkatan gelarnya. Jadi itu ringkasan. Cepat ya saya menerangkannya, kalau baca sendiri itu ada cukup banyak, mungkin bingung. Tapi intinya kalau kita padatkan, aturannya ini ada 6. Teman-teman lihat bagaimana penggunaan huruf kapital itu ada 6 aturan utamanya. Variasinya nanti banyak. Misalnya ada pertanyaan, kalau saya menulis non-fiksi terus ada nama teori, itu pakai huruf kapital tidak? Tidak. Nah, misalnya teori relativitas Einstein. Kenapa? Karena itu bisa kita samakan dengan bahasa, bahasa Indonesia juga B-nya huruf kecil. Suku Medan, itu juga S-nya huruf kecil. Banyak ini kapital, kalau nanti ada yang dibingungkan bisa ditanyakan di ruang obrolan, karena ini banyak sekali variasinya. Saya tidak mungkin menjelaskan semuanya. Kemudian huruf miring. Yang kita ketahui biasanya huruf miring ini hanya digunakan untuk kata bahasa asing. Kebanyakan orang begitu. Tapi kalau teman-teman lihat di sini, ada 3 aturan penggunaan huruf miring. Judul buku, judul majalah, judul koran di dalam kalimat, itu kita gunakan huruf miring. Contohnya gini. Nah, ini misalnya novelnya namanya Malam Besar ya, saya ngarang aja nih. Malam Besar di Kompas, kalau Kompas sih benar. Itu ditulis dengan huruf miring. Mengapa? Saya tidak tahu ya, karena yang namanya ejaan ini kan bukan kaidah yang berlogika. Kebanyakan itu hanya konvensi. Lalu pengkhususan, ketika kita mengkhususkan suatu bagian di dalam kalimat, kita menggunakan huruf miring, bukan huruf tebal. Lalu kata yang non bahasa Indonesia, nah gampangnya gitu. Kalau di dalam PUEB tulisannya kata bahasa asing, bahasa daerah, dan non baku, tulisannya begitu. Tapi saya buat gampang aja, yang bukan non bahasa baku Indonesia. Ngikutin, kalau kita kan kadang-kadang kalau kita nulis, kita merasa kayaknya kalau pakai kata yang baku mengikuti nggak nyaman deh. Boleh nulis mengikutin, tapi itu ditulis dengan huruf miring. Banyak sekali yang tidak formal yang saya pakai, ya risiko, semuanya huruf miring. Sampai tanda verboden. Verboden itu dari bahasa Belanda ditulis dengan huruf miring. Kemudian huruf tebal dipakainya ada 2 kasus. Yang pertama kalau kita ada miring dalam miring, gampang kan? Misalnya ini, ora et labora, itu dari istilah bahasa Latin. Kita ingin mengkhususkan et-nya. Biasanya sudah miringnya itu kemudian kita tegakkan. Itu enggak tuh, bukan begitu aturannya. Kita beri huruf tebal. Bagaimana udah ditebalkan, nanti kita pengen miringkan lagi. Belum ada kaidahnya. Jangan cari susah deh, cari yang lebih gampang aja kan, aturan penulisannya nanti bisa dipermudah. Kalau kita mau cari masalah, banyak masalah. Lebih banyak lagi masalah duniawi aja udah berat kita hadapi, jangan cari masalah untuk menulis. Lalu judul bagian tulisan itu juga harus selalu diberi huruf tebal. Jadi kalau teman-teman buat, kalau fiksi jarang ya ada subjudul, tapi kalau non fiksi itu kerap mesti membuat subjudul. Nah itu pakai huruf tebal, jangan lupa. Itu aturan penulisan huruf. Kemudian bentuk kata. Kalau ada yang mengikuti kelas tentang kata tempo hari, itu kita mengenal bahwa pembentukan kata dalam bahasa Indonesia ada 4. Dengan cara pengimbuhan, dengan cara pengulangan, dengan pemajmukan atau penggabungan, dan pemendekan. Jadi bentuk kata di dalam bahasa Indonesia ada 5. Kalau kita tambahkan dengan kata dasar. Kata dasar ditunjukkan dengan dipisah oleh spasi. Yang sering menjadi masalah di dalam kata dasar itu adalah bentuk baku. Bahasa Indonesia itu menyerap dari banyak bahasa lain. Ada judul buku 9 dari 10 kata bahasa Indonesia adalah asing. Itu yang menulis itu Remi Silado.
Dan ternyata benar, kalau kita lihat dari perkembangan Indonesia, Melayu ya atau Nusantara, pada awalnya kan Indonesia itu dimasuki oleh orang-orang Hindu dan Buddha untuk menyatakan agamanya. Masuklah bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil, itu kemudian meresap ke dalam bahasa Jawa. Lalu masuk bangsa Cina, bangsa sekarang namanya Tiongkok. Dari Tiongkok atau Tionghoa masuklah bahasa-bahasa dari sana. Kemudian bangsa Arab masuklah bahasa-bahasa Arab dan bahasa Persia. Lalu masuk orang-orang Barat, mulai dari Portugis masuk Indonesia itu kan 1511 ya. Masuklah kata-kata mentega, bangku, masuk ke Indonesia. Kemudian masuk Belanda, bertahun-tahun kita dijajah Belanda, masuklah banyak sekali kosakata bahasa Belanda. Kemudian Jepang, walaupun tidak banyak pengaruhnya, dan yang terakhir itu adalah bahasa Inggris. Itu penyebab pertama mengapa banyak sekali kata bahasa Indonesia yang kita bingung, kok antara bentuk baku dengan bentuk yang biasa kita pakai berbeda. Lalu faktor kedua yang menyebabkan banyak kata yang kita pikir baku ternyata salah, adalah karena Indonesia itu terdiri atas banyak sekali suku bangsa. Kita punya 718 bahasa daerah. Kesukaan tiap suku bangsa itu berbeda. Saya ambil contoh, orang Jawa itu punya 3 huruf E. Pepet, taling terbuka, taling tertutup. Menyebutkan lele dan lelet untuk orang Jawa itu berbeda caranya. Tapi coba tanya itu ke orang Sumatera. Tidak paham mereka, apalagi orang Medan. Membedakan antara pepet dan taling aja susah kan. Jadi itu juga berpengaruh. Kemudian kesukaan terhadap bunyi itu juga antara orang Sumatera dan orang Jawa berbeda. Orang Jawa dan Sunda ya, itu senang dengan bunyi bersuara. Sementara orang Melayu senangnya dengan bunyi yang tidak bersuara. Ini ada 3 pasang konsonan yang kerap membingungkan. B dan P, G dan K, D dan T. Itu sering membingungkan. Lembab atau lembab, ojek atau ojek, lalu nekad atau nekat. Itu sering membingungkan kan, karena memang dari segi pengucapan itu dekat, sama, hanya berbeda caranya pengucapannya berbunyi atau tidak bersuara atau tidak bersuara. Nah, itulah yang membuat kenapa bentuk baku di dalam bahasa Indonesia kerap berbeda dengan yang kita pahami. Ambil contoh, tadi ya, lembab dan lembab. Mungkin kebanyakan orang, terutama yang berada di Jawa, itu berpikir yang baku itu lembab dengan B. Salah, yang baku lembab dengan P. Atau banyak orang yang berpikir karena melihat iklan, oh yang baku itu panu. Salah, yang baku itu panau. Kenapa? Karena orang Melayu nyebutnya panau. Maaf, tapi berdasarkan Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938, bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Melayu Riau. Jadi kalau ada perbedaan antara bagaimana orang Jawa melafalkan dengan orang Melayu melafalkan, yang dipilih adalah yang dari Melayu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa banyak kata baku itu berbeda dengan yang kita paham. Itu banyak banget. Dan saya sering dikecam karena saya adalah penyampai pesannya kan. Makanya kalau dalam bahasa Inggris itu ada istilah don't kill the messenger. Jangan bunuh si penyampai pesan. Karena ya saya hanya menyampaikan pesannya aja. Mau terima atau enggak ya itu terserah. Contoh antre dan antri. Yang baku itu antre, bukan antri. Oh, yang lebih enak antri, banyak bank nulisnya antri. Ya itu salah namanya. Tinggal diperbaiki. Tapi kalau saya mau pakai antri aja, silakan. Paling nanti editornya yang memperbaiki kan. Terus kemudian kata berimbuhan. Kata berimbuhan pada dasarnya ditulis serangkai. Imbuhan dalam bahasa Indonesia itu ada awalan, ada akhiran. Itu yang paling kita kenal. Yang jarang kita kenal itu adalah sisipan. Kita bisa menggunakan tanda hubung ketika ada perbedaan arti. Kalau teman-teman lihat di sini, kalau kita tulis hanya berevolusi, orang akan bingung ini yang dimaksud berevolusi atau berevolusi. Kita selipkan tanda hubung. Karena antara revolusi dan evolusi dan revolusi itu kan berbeda jauh ya. Revolusi itu cepat, evolusi itu lambat. Kemudian bentuk terikat. Di dalam bahasa kita punya sekitar 116 bentuk terikat di dalam bahasa Indonesia. Maha, pasca, pra, semi, serba, itu adalah bentuk terikat yang selalu ditulis serangkai. Boleh tidak diberi tanda hubung? Nggak usah lah, malah bikin bingung. Udah kayak gini aja nulisnya, mahasiswa, pasca kelahiran. Nah, tanda hubung itu kadang-kadang kita perlukan
ketika kita menggabungkan dengan bentuk yang berbeda. Contoh, TNI ini kan menggunakan huruf kapital kan, jadi kita pakai tanda hubung. Jadi sekarang teman-teman punya penjelasan ya, kenapa ketika kita menulis rahmatnya, nyanya itu untuk Tuhan, itu perlu tanda hubung. Karena N diawali huruf kapital. Alasannya itu. Nah yang menyulitkan, ini sebenarnya saya sebal. Karena menurut saya ini selalu dibuat-buat. Untuk nama Tuhan itu ada 3 variasi. Hanya untuk nama Tuhan. Padahal nama Tuhan kalau Asmaul Husna itu kan cuma 99 ya. Aturannya menyulitkan. Jadi nama Tuhan yang merupakan kata dasar itu ditulisnya sama dengan bentuk terikat yang lain, yaitu dirangkai. Namun kalau itu berupa kata turunan, dipisah. Lalu ada lagi nih pengecualian. Maha nyebutnya esa ya, bukan esa. Esa itu kan bentuk dasar, kata dasar. Tapi dia diputuskan untuk ditulis terpisah. Kenapa? Satu-satunya alasan hanya karena Pancasila sudah terlanjur menulisnya itu dengan dipisah. Kita mengubah dasar negara kita bisa bangun semua itu pendiri negara kita kan. Kemudian penulisan kata ulang. Penulisan kata ulang mungkin yang paling penting yang tadi sempat saya singgung waktu kita bicara tentang judul. Kata ulang itu melihat apakah dia itu kata ulang sempurna atau tidak. Teman-teman lihat ini undang-undang sayur mayur. Pada kasus yang pertama dua-duanya huruf kapital, pada kasus yang kedua hanya yang pertama. Kemudian kalau itu bukan untuk judul, jadi kalau itu hanya sebagai awal kalimat misalnya, yang dikapitalkan tetap hanya unsur pertama. Lalu kata majemuk. Mungkin di antara teman-teman ada yang belajar bahasa Inggris, atau kalau lebih parah lagi belajar bahasa Jerman. Di dalam bahasa Jerman itu semua gabungan kata ditulis serangkai. Menyebut kereta api, saya lupa kereta api dalam bahasa, kereta api super cepat. Di dalam bahasa Jerman ada istilahnya itu. Itu digabung semua, dirangkai, jadinya panjang. Di dalam bahasa Indonesia, semua gabungan kata ditulis dipisah. Kecuali, nah ini lagi-lagi kecuali nih. Ada beberapa kata yang entah bagaimana, itu akhirnya diputuskan untuk tetap ditulis serangkai. Mengapa kata-kata itu diputuskan ditulis serangkai? Saya tidak bisa menjawab. Itu sama seperti ketika saya tidak bisa menjawab kenapa kata bahasa Inggris dari go itu menjadi went, bukan goet gitu. Kan kita tahu bentuk lampau di dalam bahasa Inggris kan pakai ed kan. Tapi ternyata memang banyak bentuk tidak beraturan itu terjadi di dalam semua bahasa. Lagi-lagi kalau belajar bahasa Jerman misalnya. Itu ada die, der, das. Itu adalah artikel di dalam bahasa Jerman. Untuk menyebut feminin, maskulin, dan netral. Kalau kita menyebut buah gitu misalnya buah pisang atau buah apel itu menggunakan feminin. Tapi ada beberapa buah yang menggunakan bentuk maskulin atau bahkan bentuk netral. Kok itu bisa kayak gitu? Nggak ada jawabannya ya karena itu diputuskan oleh penutur sebelum kita. Jadi seiring dengan perkembangan saya belajar bahasa, saya kan sering menghadapi warganet ya dengan kemahabenarannya. Banyak yang ngotot, kenapa sih bahasa Indonesia tidak konsisten? Kalau menurut saya, komentar itu muncul karena kurang jauh mainnya. Belum belajar bahasa asing. Kalau belajar bahasa-bahasa banyak sekali, itu akan melihat ketidakberaturan. Belajar bahasa Arab aja misalnya. Coba lihat bahasa Arab itu punya 9 jenis kata, perubahan bentuk kata. Bergantung pada subjeknya. Atau bergantung juga pada kalanya, waktunya. Jadi setiap bahasa itu punya kaidah masing-masing. Lalu untuk kata majemuk, ini tadi saya bilang ya, ada beberapa pengecualian. Ini mesti dihafal. Saya tidak ada rumusnya, yang saya ingat itu olahraga, bea cukai, segitiga, kacamata, sapu tangan, itu semua ditulis serangkai. Duka cita, sukacita, itu juga serangkai. Cara mengecek paling gampang, buka KBBI. Di sana nanti bisa dilihat. Lalu ketika kata majemuk itu dibuat menjadi kata ulang, kita hanya mengulang unsur pertama, biar tidak repot. Jadi kereta api, kalau banyak, itu jadi kereta api. Atau kalau mau gampang, kereta api, itu lebih mudah. Kemudian kalau gabungan kata itu lebih dari 2 kata, biasanya kita perlu membuat hubungan. Ibu bapak kami itu bisa berarti orang tua kami, bisa juga berarti ibu nenek dari pihak bapak, kan, ibu bapak kami. Lagi-lagi di sini tanda hubung menjadi penyelamat. Kemudian kependekan. Kependekan di dalam nama generiknya kependekan atau nama kerennya abreviasi, tapi saya pakainya kependekan aja biar gampang dihafal. Penulisan kependekan itu ada 3 variasi. Yang pertama sama sekali tidak pakai titik. Ini untuk singkatan nama organisasi,
singkatan nama dokumen, singkatan nama tempat. Untuk singkatan nama orang, itu pakai titik pada setiap unsur dan tidak ada spasi di antara unsur-unsurnya. Demikian juga untuk nama gelar, singkatan gelar. Lalu di luar dari itu, titiknya pada bagian akhir, titik 1. JTH, halaman, DLL, SBB. Walaupun belum ada aturannya, misalnya kita mau menulis almarhum. Belum ada tuh kaidahnya, kita menulisnya harusnya ALM titik. Menulis subhanahu wa ta'ala, itu harus pakai titik belakangnya. Kemudian menulis sallallahu alaihi wasallam, itu juga sama, pakai titik di belakang. Kalau kita menulis akronim itu adalah singkatan yang bisa dilafalkan seperti kata, kita tulisnya tanpa tanda titik, karena dianggap kata. Kemudian perhatikan di sini ada perbedaan kapitalisasi, puskesmas, padahal sama-sama puskesmas, yang satu diawali huruf kapital, yang satu lagi tidak. Puskesmas Ciwidey, itu karena puskesmas itu menjadi bagian nama. Kalau hanya Ciwidey itu kan nama tempat kan, atau nama kali. Jadi harus ada kata puskesmas, dan itu merupakan bagian dari keseluruhan nama. Penulisan lambang, kita menggunakan kaidah yang sama dengan aturan internasional. Jadi kalau untuk lambang tidak usah pusing, tinggal cari aturan SI namanya, Sistem Internasionale. Kita sama menulisnya. Meskipun ketika kita menulis dalam bentuk lengkap, CM itu menjadi sentimeter pakai S, tapi menulis bentuk lambangnya tetap CM. Tujuannya apa? Agar kita mengikuti standar internasional. Alasannya itu. Ini bentuk kata. Kata kemudian juga bisa memiliki aturan sendiri untuk berdasarkan kelas katanya. Sebenarnya ada 11 kelas kata dalam bahasa Indonesia, tapi yang ada aturan spesifiknya itu hanya 5 kelas kata ini. Apa itu kelas kata? Buka Google, karena sesinya kita tidak cukup ya. Buka Google, kelas kata dalam bahasa Indonesia, itu pasti ketemu cukup banyak. Sekarang tidak usah terlalu belajar, tapi nanti begitu teman-teman ingin menjadi penulis yang lebih serius, minimal bisa membedakan antara optimis dan optimistis, antara kronologi dan kronologis, antara dinamika dan dinamis, minimal bisa membedakan itu. Kelas kata yang diatur yang pertama adalah kata ganti. Ini sering sekali digunakan dalam karya fiksi. Ku dan kau. Ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya ketika membentuk kata kerja pasif. Aturannya itu. Bagaimana cara mengujinya? Ganti dengan di. Dijual bisa ya? Dibeli bisa ya? Jadi itu dirangkai. Diharus bisa nggak? Nggak bisa. Jadi itu dipisah. Gampang kan aturannya? Jadi mudah-mudahan tidak bingung lagi teman-teman. Ku dan kau, kalau itu membentuk kata kerja pasif, ditulisnya serangkai. Kalau cara mengujinya dengan diganti dengan di. Lalu itu kan yang di depan, ada lagi yang di belakang, disebutnya enklitik. Itu adalah ditulisnya selalu dirangkai. Jadi ku, mu, dan nya selalu dirangkai. Bagaimana untuk menyebut Tuhan? Kalau menyebut Tuhan pakai huruf kapital, kemudian diberi tanda hubung. Tuhan tidak punya buku ya. Misalnya makhlukku misalnya, makhluk tanda hubung ku. K-nya huruf kapital. Lalu penulisan huruf atau angka. Kita punya aturannya. Aturannya itu kalau bilangan tersebut bisa dinyatakan dengan 2 kata, 1 atau 2 kata, ditulisnya dengan huruf. Jadi misalnya, ia telah pergi 3 hari yang lalu. Nah, 3 di situ ditulisnya dengan 3, bukan dengan angka 3. Dia sudah pergi 96 hari yang lalu. Nah, itu baru pakai angka. Aturannya itu. Jadi kalau 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kalau lebih dari 2 kata ditulis dengan angka. Kemudian kalau kita buat daftar, saya membeli 2 mangga, 23 jeruk, dan 3 rambutan. Kalau itu mesti kita pilih-pilih, oh yang ini pakai huruf, yang ini pakai angka, yang ini pakai huruf lagi, pusing para Barbie. Udah dipukul rata, semuanya ditulis dengan angka. Ketika kita mengawali kalimat atau judul, semestinya kita menggunakan huruf. 31, ini kan kalau kita lihat kan 3 kata ya, harusnya itu ditulisnya dengan angka. Tapi kaidah bahasa Indonesia itu memaksa kita untuk menggunakan huruf. Loh, saya sering lihat kok kalimat judul berita 31 orang tewas. Itu salah dong. Laras bahasa jurnalistik itu emang kadang-kadang nyebelin, mereka itu punya mau sendiri. Agak susah untuk mengatur para jurnalis itu.
Alasannya macam-macam. Alasannya karena ini ekonomi kata. Ya sudahlah, untuk laras bahasa jurnalistik itu diizinkan. Kemudian bilangan besar itu bisa kita ringkas dengan kelipatannya. Jadi tidak perlu tulis 34.000.000. Tidak perlu, cukup 34 juta. Nilai uang menulis nilai rupiah yang formal seperti ini teman-teman. Rp 10 titik pakai pemisah ribuan, titik 000, Loh, Indonesia kan nggak pernah lagi pakai sen. Coba buka buku tabungan. Lihat, ada sennya nggak di situ? Jadi ada, sen itu meskipun belum sudah tidak ada lagi bentuk fisiknya, sen itu masih ada dalam perhitungan mata uang kita. Kemudian bilangan tingkat atau kumpulan, ini cara menulisnya ada 3 variasi. Dengan huruf semua, kedua, atau dengan gabungan huruf dan angka, pakai tanda hubung ya, ke tanda hubung 2, atau pakai bilangan Romawi. Menulis Perang Dunia Kedua misalnya, ya bisa tulis dengan 3 cara ini. Kemudian kata depan. Ini salah satu kesalahan yang paling sering terjadi. Di yang dipisah dan di yang dirangkai. Ini saya sering memeriksa tulisan orang, itu salah satu kesalahan yang paling sering terjadi dalam bahasa Indonesia itu membedakan antara di yang dipisah dan di yang dirangkai. Kalau ditanya tahu jawabannya. Di yang menunjukkan tempat dipisah. Di yang menunjukkan kata kerja pasif dirangkai. Di antaranya dipisah apa dirangkai? Bingung. Cara mengujinya itu coba ganti dengan me. Di yang berfungsi sebagai kata kerja pasif, itu kan lawannya adalah me kan, yang kata kerja aktifnya. Jadi kalau bisa diganti dengan me, itu berarti dirangkai. Kalau tidak bisa, berarti dipisah. Di antaranya. Me antaranya ada nggak? Tidak ada. Ganti dengan ke antaranya. Bisa kan? Jadi itu ditulisnya dipisah. Dilarang. Ke larang ada nggak? Tidak ada. Melarang ada, jadi ditulisnya dirangkai. Kemudian kata sandang, ini juga banyak digunakan di dalam tulisan karya fiksi. Si dan sang itu perlakuannya sama dengan atau the dalam bahasa Inggris, ditulis dengan huruf kecil. Kata yang mengikutinya itu bisa ditulis dengan huruf kecil, bisa ditulis dengan huruf kapital. Huruf kecil itu dipakai ketika kata itu bermakna harfiah. Si kakak, sang pencuri, itu huruf kecil. Tapi ketika itu jadi julukan, sang kancil, si buta, itu ditulis dengan huruf kapital. Gampang kan kalau tahu aturannya? Cuma kadang-kadang kita bingung, aturannya tidak tahu. Lalu untuk nama orang yang dihormati atau nama Tuhan, kita awali semua dengan huruf kapital. Ini untuk menunjukkan penghormatan. Penulisan pun ini juga sering membingungkan. Gampangnya begini, pun itu kita tulis dipisah ketika berfungsi sebagai kata. Caranya bagaimana? Ganti dengan juga. Bisa nggak? Siapa juga, apa juga, itu kan bisa. Jadi itu ditulisnya terpisah. Ada 12 pun, sebenarnya itu bukan berdiri sendiri, melainkan dia bergabung di dalam dengan kata lain membentuk konjungsi atau kata hubung. Ini 12. Bagaimana cara untuk mengingatnya? Ya dihafal. Lama-lama juga kalau sering dipakai dalam tulisan, kita juga ingat, oh biarpun itu selalu dirangkai. Adapun selalu dirangkai, meskipun selalu dirangkai. Kalau ragu, jangan nggak usah pakai pun. Begitu ketemu meskipun, dirangkai atau enggak ya, buang aja deh. Meski aja, boleh. Lebih enak juga kan, tidak usah terlalu panjang. Nah ini penulisan kelas kata. Ini kita cepat ya mempelajarinya. Kalau baca Puebi mungkin agak lama, memakan waktu berhari-hari. Minimal dari pengalaman saya membaca, kalau saya membaca satu topik baru, biasanya saya butuh waktu lama untuk memahami topik tersebut. Nah, cara saya membaca cepat itu adalah saya tidak peduli apakah saya paham atau tidak bacaan tersebut, tapi saya paksa diri saya untuk menatap rangkaian kalimat yang ada dalam buku tersebut. Itu cara yang mujarab. Mengapa begitu? Karena semua kalimat, semua kata yang ada dalam bacaan kita itu akan masuk ke alam bawah sadar kita. Begitu kita baca yang kedua kali, itu akan jauh lebih mudah. Proses membaca itu adalah proses untuk mengingat. Kita akan menggali lagi memori kita akan menyambungkan apa yang kita baca itu dengan kesan atau persepsi kita terhadap suatu kata. Kalau misalnya saya belajar kimia nuklir atau saya belajar nanoteknologi, itu kalau saya baca langsung dan saya berusaha paham, itu pasti lama sekali saya mempelajari. Jadi saya baca cepat. Saya baca, oh ada istilah ini, ngerti nggak? Nggak ngerti.
Tapi nanti begitu saya baca sekali lagi, itu saya akan lebih paham. Nah ini yang saya harapkan buat teman-teman. Minimal hari ini, meskipun mungkin berantara teman, aduh ini gimana ngafalinya ya? Tenang, ini masuk ke alam bawah sadar teman-teman kok. Nanti begitu menulis, pasti nih saya yakin banget, waktu itu kayaknya pernah diterangkan deh, ada pun yang ditulis rangkai deh. Itu pasti muncul kegelisahan itu. Perkara kemudian ketemu jawabannya itu perkara lain. Tinggal buka ini aja. Ini kan nanti saling aja dibagikan kan. Nah, kemudian kita masuk ke pemakaian tanda baca. Tanda baca di dalam bahasa Indonesia yang diatur itu ada 15. 15 ini saya bagi menjadi 5 kelompok besar. Tanda baca penutup, tanda baca penjeda, nanti kita lihat ya satu persatu. Loh, ada tanda baca yang belum didefinisikan. Iya memang, ada yang belum. Misalnya tanda tilde, itu tanda yang kayak cacing itu kan. Atau tanda ampersand, itu yang seperti tanda pengganti dan. Atau tanda apalagi tanda crash yang biasa dipakai untuk tagar atau tag gitu kan, itu juga belum diatur. Ini hanya yang diatur saja. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat berita yang bukan kalimat, tidak diakhiri titik. Apa yang bukan kalimat? Judul. Jangan pernah berikan titik pada akhir judul. Subjudul sama juga, subjudul itu ya judul, jangan berikan titik setelah judul. Kemudian berikan titik pada akhir angka yang membentuk nomor. Tapi ketika itu berupa rangkaian, jangan beri titik pada bagian akhirnya. Ini contoh ya, kalau dilihat di sini kan pendahuluan, ini hanya satu unsur, satu titik. Kalau 1.1 pada bagian akhirnya tidak. 1.1.1 bagian akhirnya lagi-lagi tidak. Susah banget sih, kenapa di sini tidak diberi titik juga? Boleh, silakan. Cuman aturan PUEB kayak gini. Menulis tabel ini anehnya juga tidak pakai titik. Saya juga tidak tahu kenapa, tapi aturannya begini. Pemisah satuan waktu dan pemisahan jumlah ribuan tadi saya sudah sampaikan ya, kita pakai titik. 1300, 1012 halaman. Ini 3 tanda baca ini, tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Ini adalah tanda baca yang kita gunakan untuk mengakhiri kalimat. Pilih salah satu, jangan di-double, jangan digandakan. Jadi misalnya, jangan ada muncul pertanyaan setelah tanda tanya, perlu lagi tanda titik nggak? Jawabannya dengan tegas, tidak. Karena pilihannya cuma 3 ini, salah satu aja. Boleh nggak kalimat perintah tidak pakai tanda seru? Boleh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita memberikan kalimat perintah itu dengan nada menghaluskan. Misalnya, tolong tutup pintunya, atau isilah pertanyaan berikut. Nah itu kan tidak usah pakai tanda seru di situ. Tapi tanda tanya harus pakai kalimat tanya, itu perlu pakai tanda tanya nggak? Perlu. Karena kalau tidak, kita tidak tahu itu kalimat tanya atau tidak. Contoh, dia di mana? Kalau bicara, itu kita tahu bahwa itu adalah pernyataan. Tapi kalau di tulisan, susah kita membedakan antara dia di mana dengan dia di mana. Nadanya bukan gitu ya. Dia di mana? Kalimat tanya kan ada naik kan? Tanda baca itu menunjukkan bahwa itu adalah kalimat tanya. Lalu ada lagi untuk tanda tanya digunakan ketika ada fakta yang masih menjadi keraguan buat kita. Kita update dengan tanda tanya. 720 tanda tanya bahasa daerah. Sebenarnya menurut saya ini bukan didikan yang bagus. Karena ketika kita menulis tidak boleh lagi ada keraguan. Kita mesti melakukan riset yang cukup mendalam. Kalau tidak ya jangan ditulis faktanya. Cuma ya karena ini memang diizinkan oleh PUEB, ya saya cantumkan di sini. Ini kelompok pertama. Cepat ya belajar tanda baca dengan cara kayak gini. Sedikit banget. Tapi kalau teman-teman mau lihat nanti lihat ini rangkuman. Kasarnya ini rangkuman. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya dan berbagai contoh itu di PUEB. Kelompok tanda baca kedua itu adalah tanda baca penjeda. Ini ada 3, koma, titik koma, dan titik 2. Koma ini fungsinya banyak sekali, paling banyak, ada 9 fungsi. Yang pertama digunakan untuk memisahkan perincian. Kita menganut sistem koma serial atau koma Oxford. Apa artinya? Sebelum kata hubung pada butir yang terakhir, untuk butir yang terdiri atas lebih dari 2 unsur, kita pakai koma. Lihat di sini, pisang, koma, pepaya, koma, jeruk, dan jeruk. Kalau dalam bahasa Inggris, biasanya tidak pakai ini. Bahasa Indonesia pakai. Kemudian, konjungsi pertentangan. Saya mau, tetapi dia tidak. Apa saja konjungsi pertentangan itu? Gampang ingatnya FMTP.
Sedangkan SMTP itu sekolah menengah tingkat pertama kan, gampang ingetnya. Itu namanya jembatan keledai, atau kalau bahasa Inggrisnya mnemonik. Kita mengingat Meiji Kuhibiniu, ingat dulu kita mengingat nama warna kan, Meiji Kuhibiniu, nah itu jembatan keledai. Jembatan keledai untuk mengingat konjungsi pertentangan itu SMTP. Sedangkan, melainkan, tetapi, SMT, padahal. Itu 3 konjungsi yang diberi tanda koma sebelumnya. Di luar dari itu tidak. Karena tidak pakai. Bahwa tidak pakai. Sehingga tidak pakai. Kemudian ketika kita mengubah struktur kalimat, meletakkan anak kalimat di depan, induk kalimat di belakang, anak kalimat ini diakhiri dengan tanda koma. Ini untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Ini kan induk kalimatnya ya. Kalau kita balik, saya akan datang kalau diundang. Pakai koma nggak sebelum kalau? Tidak. Lalu ketika kita menggunakan konjungsi pada awal kalimat, ini disebut konjungsi antar kalimat, itu juga dipisahkan dengan koma. Apa saja itu? Banyak. Dengan demikian, oleh sebab itu, sebaliknya, itu semua pakai koma. Kemudian ketika kita meletakkan keterangan pada awal kalimat, unsur kalimat itu kan ada subjek, objek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Tarik nafas dalam-dalam, ketemu lagi ini, iyalah kalau jadi penulis mesti tahu lah subjeknya mana, predikatnya mana. Ada unsur yang namanya keterangan. Keterangan itu bisa dipindah-pindah. Ketika kita meletakkan keterangan pada awal kalimat, kita bisa, jadi tidak harus, tapi boleh menggunakan koma. Kemarin, ayah datang, boleh nggak pakai koma? Boleh. Jadi ini sifatnya opsional untuk yang koma setelah keterangan awal. Kemudian ketika kita memisahkan keterangan tambahan, kadang-kadang kita menyelipkan informasi tambahan di tengah kalimat, hal itu yang penting adalah, yang penting itu kita apit dengan koma. Ini bentuk sederhana karena saya menyesuaikan dengan ruang, kadang-kadang keterangan itu panjang. Ali, orang yang saya temui di Istanbul pada liburan terakhir 3 bulan yang lalu, yang ketika itu saya pergi bersama istri saya dan di sana kami mengalami kecelakaan. Kadang-kadang kalau nulis kan kita ngelantur tuh kan. Nah, keterangan di tengah itu tetap dipisahkan dengan koma. Nanti ada variasinya. Kita bisa menggunakan tanda pisah namanya. Tanda pisah itu adalah tanda yang berbentuk batang yang vertikal. Kita bisa milih. Saya biasanya memilih tanda pisah karena tanda pisah lebih terlihat. Kan kalau koma kan kelihatan kayak koma perincian, koma itu penggunaannya banyak. Kalau tanda pisah penggunaannya sedikit dan lebih terlihat. Jadi teman-teman mungkin selama ini selalu menggunakan tanda koma, teman-teman itu bisa gunakan tanda pisah. Nanti kita lihat contohnya ya. Kemudian petikan langsung. Lihat di sini, di sana. Ini di sana. Titik nih harusnya kalau kita bentuk menjadi kalimat biasa. Tapi ketika dia diletakkan sebelum label dialog, kita pakai koma. Jadi koma ini pengganti titik. Katanya, ini K-nya huruf kecil ya, ini namanya label dialog. Kalau dibalik, ia berkata, komanya di sini, terus ini tulisnya sini. Ini adalah penulisan yang paling sering saya temukan di tulisan fiksi, karena pasti ada dialog kan. Perhatikan cara penulisannya ya. Jadi di sini komanya sebelum tanda petik, di sini komanya sebelum tanda petik juga, tapi petik pembuka. Bagaimana kalau ini bukan tanda titik, tapi tanda seru? Ya udah tanda seru aja. Perlu pakai koma lagi nggak? Tidak perlu. Kalau di belakang, tanda seru, perlu pakai titik lagi nggak? Tidak perlu. Karena tanda seru itu mengganti tanda titik. Kemudian kata seru atau kata sapaan, ini juga sering dipakai di dalam dialog. Kata seru atau sapaan itu selalu kita beri koma, sebelum dan sesudahnya. Wah, koma, ini benar, koma, bu. Salah satu bentuk dialog yang paling ribet penggunaan komanya adalah ketika kita menggunakan kata seru, habis itu panggilan. Benar ini ya bu, benar ini, koma, ya, koma, bu. Mau tidak mau, karena begitulah kaidah penulisannya. Lalu tanda koma juga digunakan sebagai pemisah. Ini pemisah jalan dan alamatnya ya. Lalu kemudian ini gelar kan, kemudian pemisah bilangan desimal. Titik koma. Titik koma digunakan sebagai pengganti konjungsi. Ini gaya-gaya sastrawan aja biar kelihatan keren gitu pakai titik koma. Maaf ya, cuma maksudnya menurut saya kadang-kadang nggak perlu, cukup pakai kata konjungsi aja. Saya mau tetapi dia tidak, kan tinggal gitu kan. Kalau kayak gitu kita tulisnya saya mau, koma tetapi dia tidak.
Tapi ketika kita ingin membuat impresi bisa, karena memang sastra itu kan tujuannya untuk memberi keindahan kan. Kadang-kadang dengan titik dua itu menimbulkan pertanyaan ini tetapi, sedangkan, sehingga, meskipun atau apa. Nah ketika itu kita bisa digunakan titik koma. Jadi kalau pakai titik koma jangan lagi pakai konjungsi setelahnya ya, itu salah. Jadi kalau kita tulis saya mau titik koma tetapi dia tidak, wah itu keliru. Intinya titik koma digunakan sebagai pengganti konjungsi dalam kalimat seperti ini. Kemudian kalau kita, ini misalnya, kalau ini agak susah diterangkan dengan cukup mudah ya. Intinya begini, ketika kita memisahkan daftar, kita biasanya pakai koma. Nah koma itu bisa digantikan dengan titik koma, gampangnya gitulah. Kalau kita lihat nih misalnya nih, maka didapatlah nilai 12,7, 24,6, dan 56,1. Bayangkan kalau ini semua pakai koma. Pusing nggak orang bacanya? 12,7, 24,6, kan pusing kan? Kita ganti dengan titik koma. Jadi ini penggunaan titik koma. Sekarang penggunaan titik dua. Titik dua digunakan untuk pemerinci. Bagian sebelum titik dua harus berupa kalimat lengkap. Ia membawa teman. Udah selesai dong, tapi habis itu kita mau tambah di belakangnya. Hal inilah yang aku pelajari. Dah, harusnya selesai. Tapi kemudian kita lanjutkan. Itu pakai titik dua. Hal inilah yang aku pelajari. Kesetiaan. Biasanya kan suka tuh nulis kalimat ingin menekankan. Nah, di situ pakai titik dua kita. Ia membawa teman. Selesai. Ani, Budi, dan Rizky. Ketika kita membuat penggunaan dua yang ini, pemberian dan dialog, itu titik duanya kita gunakan untuk merapikan sebenarnya. Misalnya waktu kita menulis keterangan surat, kan itu ada nomor surat, hal, lalu ada sifat surat, mungkin semuanya pakai titik dua dan dibuat sejajar. Soalnya ini perlu saya sampaikan karena ada yang bertanya, loh kok kalau kita buat surat itu kayaknya ada spasi antara kata sebelumnya dengan titik duanya, itu karena di sana spasi itu berfungsi untuk meratakan, bukan karena itu pengecualian, tidak. Lalu dialog, kalau kita buat dialog yang bentuknya seperti ini biasanya dalam bentuk skrip ya, skrip film, kan kita bergantian tuh Amir, Ibu, Amir, Ibu, itu kita pakai titik dua untuk memisahkan nama aktornya dengan dialognya. Dialog itu kemudian tidak lagi perlu pakai tanda petik. Karena apa? Karena tanda petik itu kan untuk menunjukkan itu merupakan dialog. Ketika kita sudah membuat dengan model seperti ini, itu sudah jelas bahwa itu dialog, tidak perlu lagi ada penanda. Lalu pemisah macam-macam, pemisah salah satunya adalah pemisah judul dan anak judul. Buku sekarang kan banyak yang pakai anak judul ya. Nah itu dipisah dengan tanda titik dua. Anak bulan, kesempatan emas. Misalnya kita buat trilogi. Triloginya itu masing-masing punya judul sendiri-sendiri. Nah judul besarnya, serinya itu pakai titik dua di depan. Lalu judul spesifiknya itu pakai titik dua dan diikuti di belakang. Kelompok tanda baca berikutnya adalah tanda baca pengapit. Tanda baca pengapit ada 4, tanda petik, petik tunggal, tanda kurung, dan kurung siku. Tanda petik itu yang paling banyak dipakai. Jadi tanda petik tunggal itu tidak bisa disubstitusi ya. Jadi bukan berarti bosen pakai titik dua, saya mau pakai petik tunggal deh untuk dialog, nggak bisa, tidak boleh. Dialog itu harus pakai petik dua, petikan langsung. Kemudian dua ini adalah petikan tidak langsung. Jadi petikan ada 2 jenis, petikan langsung dan tidak langsung. Petikan tidak langsung dipakai untuk judul dalam kalimat dan istilah khusus. Ini lihat puisi hari. Loh, kok judul puisi pakai tanda petik bukan huruf miring? Karena aturannya penulisan judul itu memang ada 2 jenis. Bisa dengan huruf miring, bisa dengan tanda petik. Membedakannya, yang pakai huruf miring itu adalah karya besar. Judul di dalamnya itu pakai tanda petik. Contoh, ada koran nama korannya pakai huruf miring. Nama artikel atau berita, judul artikel atau berita dalam koran itu pakai tanda petik. Antologi, cerpen, antologi puisi, judul bukunya pakai huruf miring. Tapi judul cerpen di dalamnya pakai tanda petik, judul puisi di dalamnya pakai tanda petik. Bagaimana kalau saya buat puisi tapi belum ada antologinya? Tetap diperlakukannya sama. Judul puisi itu selalu menggunakan tanda petik. Itu penulisan bab, penulisan bab pada novel bisa berlaku seperti itu? Bapak gimana? Bab,
Misalnya bab sama. Mata Cipta, Betul. ada novel Surga yang Tak Dirindukan 3, seperti betul. itu. Ya? Judul babnya juga pakai tanda petik. Jadi intinya kalau kita ada karya, terus di dalamnya itu ada judul bagian dari karya tersebut, judul bagian itu pakai tanda petik. Siap. Ini judul yang pertama, petik ganda. Kemudian untuk istilah khusus seperti ini, jangan berikan amplop. Amplop itu memiliki makna khusus. Nah, itu pakai tanda petik. Kemudian petik tunggal. Penggunaan petik tunggal itu spesifik. Kalau kita ada petik dalam petik, misalnya dalam dialog ada dialog lagi. Misalnya ibu berkata, kamu dengar ucapan ayah tadi, terus ada ucapan, kamu dengar ayah berkata apa? Nah, yang ayah berkata itu kan pakai tanda petik tuh harusnya, petik tunggal, petik ganda. Nah, di situ kita pakai petik tunggal. Lalu kenapa ini krik pakai tanda petik tunggal? Karena harusnya kalau kita buat dalam bentuk tanpa ada tanda petik, kita pakai yang istilah khusus. Krik ini pakai tanda petik. Lalu arti atau terjemahan. Ini menggantikan tanda kurung sebenarnya. Kalau kita pakai tanda kurung kan bisa ya. Tergugat dalam kurung yang digugat. Itu bisa. Policy dalam kurung kebijakan, itu juga bisa. Tanda kurung dipakai untuk memberikan penjelasan. Surat izin mengemudi, tanda kurung SIM. Dibalik boleh nggak? SIM, tanda kurung, surat izin mengemudi. Boleh. Kemudian arti atau terjemahan, ini sama dengan yang di atas ya. Jadi ini bisa saling menggantikan, bisa pakai tanda petik tunggal, bisa juga tanda kurung. Keterangan tambahan, ini sama dengan yang di depan tadi pakai koma. Jadi selain pakai koma, kita juga bisa pakai tanda kurung. Karena ini juga sama kan, tadi contohnya juga sama, sengaja saya buat. Lalu bagian yang bisa dihilangkan, ini kayak seperti keterangan tambahan, itu kita pakai tanda kurung. Lalu kalau kita membuat daftar, biasanya kan kita buat daftar seperti ini, kita bawa ke bawah. Kalau kita tetap mau vertikal, kita berikan ini untuk lebih jelas. Ya menulis 1, 2, 3. Membaca ini kan jadi jauh lebih jelas. Kurung siku. Kurung siku itu dipakai untuk kurung dalam kurung. Jadi sama seperti petik dalam petik. Misalnya ini rupiah Rp. Rp ini kan menerangkan kan, sama seperti ini penjelasan. Jadi harusnya dia pakai kurung, dia pakai kurung siku. Tarik napas dulu, ada banyak nih. Sasaran saya biar masuk dulu ke benak teman-teman, belum hafal tidak apa-apa, yang penting terbayang, oh itu aja udah mencerminkan bahwa ini sudah masuk ke pikiran. Tanda hubung. Dalam bahasa Inggris tanda hubung ini disebut hyphen. Kita biasanya hanya tahu ada tanda hubung. Ada tanda lain yang mirip namanya tanda pisah. Tanda hubung lebih pendek, itu hyphen, tanda pisah itu lebih panjang, disebutnya dash dalam bahasa Inggris. Nulisnya bagaimana? Kalau susah menemukan tombol simbol, sebenarnya di Microsoft Word itu ada tombol simbol, dan di situ ada pilihan dash atau tanda pisah. Kalau susah, beri 2 tanda hubung. Itu gampang. Yang paling gampang gitu, beri 2 tanda hubung. Yang perlu diingat adalah sebelum tanda hubung, tanda pisah, dan garis miring tidak ada spasi. Perhatikan. Kapan kita pakai tanda hubung? Pemenggal baris. Ini biasanya bukan urusan penulis, ini biasanya urusan editor biasanya. Jadi ini kita lupakan dulu. Penyambung unsur kata ulang. Anak-anak. Kata ulang itu selalu pakai tanda hubung ya. Kemudian penyambung unsur tanggal kalau kita tulis dengan angka. Kalau kita mau mengeja huruf demi huruf. Kamu, ini pakai tanda hubung. Lalu penjelas hubungan, tadi seperti contoh waktu penulisan kata berimbuhan, ini pakai tanda hubung. Lalu perangkai unsur yang berbeda, kedua, 2020-an, hari H, ini karena satu pakai huruf kecil, ini huruf kapital ya, miliknya, KTP-mu, di post. Jadi boleh nih kalau kita mau membuat, kita belum tahu nih bahasa Indonesianya atau ragu orang-orang ngerti nggak bahasa Indonesianya, kita bisa tulis tetap bahasa asingnya dan ditulis dengan huruf miring. Tapi bagian yang bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris harus dipisah dengan tanda hubung. Kemudian tanda pisah dipakai sebagai keterangan tambahan, mengapit keterangan tambahan. Ini contohnya. Kalau teman-teman ingat tadi bisa diganti dengan tanda kurung, bisa juga diganti dengan koma. Mau pilihnya bagusnya yang mana? Itu terserah kepada penulis. Kalau saya untuk kasus ini, saya akan memilih menggunakan tanda pisah karena lebih terlihat. Dan lebih keren juga, wah nih orang ngerti cara menggunakan tanda pisah, kan keren kan? Terus untuk menunjukkan rentang,
Jadi kita mau 5 sampai dengan 10 Maret, itu pakai tanda pisah, bukan tanda hubung. Ingat ya, pakai tanda pisah, bukan tanda hubung. Kemudian menunjukkan jarak tempat, Jakarta-Bandung, itu juga pakai tanda pisah. Garis miring, gunakan sebagai pembatas nomor surat, nomor alamat. Kemudian pembatas tahun, 2020-2021, pengganti atau dan per. Siswa-siswi, rupiah 200 per butir. Ini kan per ya. Siswa-siswi boleh nggak disingkat jadi siswa I? Siswa garis miring I, nggak boleh. Karena belum tentu orang paham bahwa itu yang diambil siswa yang depannya. Mahasiswa garis miring I. Itu juga tidak jelas maksudnya. Lengkap aja. Toh kita tidak dihargai per karakter kan. Itu dulu waktu zaman SMS tuh. Pernah. Kalau sekarang kan tidak. Tanda baca berikutnya adalah elipsis dan apostrof. Elipsis digunakan untuk menghilangkan bagian atau menunjukkan jeda. Elipsis yang berada di tengah kalimat menggunakan 3 tanda titik. Ada spasi sebelum dan sesudahnya. Kalau pada akhir kalimat, kita tambah 1 titik yang menunjukkan tanda titik pengakhir kalimat. Jadi ada 4 nih, yang sebelah belakang ya kalau teman-teman lihat. Saya kok kerap melihat elipsis tidak pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Beberapa penerbit dan beberapa media massa menerapkan hal itu. Yang saya tahu itu Tempo. Tempo itu kalau teman-teman membaca Tempo, itu dia tidak pakai spasi sebelum elipsis. Tempo kok boleh? Ya, saya tidak tahu ya. Harusnya sih tidak boleh, cuman karena tidak ada hukuman untuk masalah ejaan, ya tidak bisa diapa-apakan. Itu disebutnya gaya selingkuh. Kemudian penyingkat bagian. Ini contoh tahun baru 2013 telah tiba. Ini biasanya digunakan di dalam puisi ya, biar pendek. Kalau dalam prosa saya pikir tidak terlalu perlu. Tapi kalau mau menyingkat itu pakai tanda apostrof. Dulu kita menggunakan sebelum EYD, kita menulis Jumat, itu Jum tanda apostrof at. Tapi sejak EYD diterapkan, 1973, itu sudah ditulisnya Jumat. Jadi kalau saya melihat tulisan spanduk gitu ya, tulisnya Jum tanda apostrof at, itu saya ya udah ini yang bikin berarti orang sepuh, saya maklum aja. Nah ini kan kita lihat. Nah cuman yang mesti dibedakan mungkin begini, pada penulisan yang spesifik untuk kaum homogen yang penganut Islam, itu mungkin kita tetap perlu menggunakan tanda apostrof ini. Seingat saya enggak ding, Republika itu tetap menggunakan Jumat, nggak pakai apostrof deh, seingat saya. Tapi mungkin bisa dicek. Kalau apostrof ini kan sebenarnya tidak terlalu mengganggu. Nah ini ada beberapa penulisan khusus. Pertama tadi ini penekanan saja bahwa ada punktuasi alternatif. Punktuasi itu sama dengan tanda baca. Keterangan itu bisa pakai koma, bisa pakai tanda kurung, bisa pakai tanda pisah. Teman-teman silakan pilih mau pakai yang mana. Boleh semuanya. Arti atau terjemahan bisa pakai tanda petik tunggal, bisa juga tanda kurung. Boleh pakai yang manapun. Kemudian yang sering ditanyakan juga daftar vertikal. Ini biasanya non-fiksi. Kalau fiksi jarang pakai non-vertikal kan, karena naratif. Ini biasanya yang non-fiksi yang menulis kayak gini. Perhatikan bahwa ada beberapa variasi. Pertama yang sering ditanyakan itu adalah pengakhir bagian pembuka itu titik 2, titik, atau tidak pakai tanda baca sama sekali. Yang diperhatikan adalah yaitu merupakan kalimat lengkap atau bukan. Kegemarannya adalah sebagai berikut. Itu kalimat lengkap. Ada nada atau intonasi berhenti kan. Beda dengan yang ini. Kegemarannya adalah, di situ kan nggak ada intonasi henti kan. Di sini kita pakai titik 2. Di sini kita tidak pakai apapun, tanda baca apapun. Di sini kita pakai titik karena yang di bawahnya itu berupa kalimat lengkap. Lalu ini tidak pakai titik karena bukan kalimat lengkap. Kita mesti pakai tanda huruf kapital atau tidak, itu yang penting konsisten. Kalau pakai huruf kecil semua. Kalau pakai huruf kapital semua. Nah yang paling susah ini yang bawah ini. Ini sebenarnya kita secara gampang, ini kita ibaratkan kita menulis kalimat vertikal. Kegemarannya adalah menulis, berolahraga, dan berwisata. Kalau gitu kan kita nulisnya biasa ya. Yang kita lakukan hanya menyelipkan enter. Kan begitu teman-teman menyelipkan enter kan nggak bingung kan, ini turun, ini turun, ini turun. Ketika kita rangkai dia tetap menjadi satu kalimat yang tadi. Baik, saya menjelaskan Puebi yang puluhan halaman dalam waktu hanya Terima kasih 1 jam.
Demikian teman-teman. Ya, terima kasih udah Ivan Lanin. Silakan yang ingin bertanya ya, Sheila bisa dibantu teman-teman yang ingin bertanya untuk difasilitasi. Oke, sudah ada beberapa ini. Anindita ya? Sudah ada Kak Anindita. Silakan Kak. Silakan. Udah boleh berapa pertanyaan nih udah? Kita langsung ambil 3 pertanyaan Kak? 3 pertanyaan dulu deh. Ya, 3 pertanyaan. Oke, langsung. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya adalah, apa perbedaan dari kata dasar, kata turunan, dan kata berimbuhan? Terima kasih. Oke, itu materi bulan lalu sebenarnya. Cuman ya sudahlah saya jawab. Sekarang kan materinya ejaan. Kata dasar itu kata yang belum diberikan proses pengimbuhan. Kata turunan itu kata yang sudah diadakan proses, itu istilahnya itu proses pembentukan kata. Tadi kan saya sempat singgung sejenak bahwa proses pembentukan kata di dalam bahasa Indonesia itu ada 4. Ada pengimbuhan, ada pengulangan, pemajmukan, dan ada pemendekan. Jadi kata dasar itu adalah kata yang belum diberi salah satu dari proses ini. Kata turunan adalah kata yang sudah diberikan proses. Kata turunan jadi ada 4. Kata berimbuhan, kata ulang, kata majemuk atau gabungan kata, dan kependekan. Begitu. Baik, terjawab ya. Iya, silakan pertanyaan berikutnya, Mbak Rahmi mungkin ya. Iya, silakan Kak Rahmi. Masih senyap itu, Mbak Rahmi. Unmute ya, terima kasih Bunda. Ya udah mau nanya bagaimana menuliskan tanda di atas untuk Isra Mi'raj. Apakah pakai tanda di atas atau pakai huruf K, Isra Mi'raj. Dan juga untuk kata-kata yang dalam bahasa Arab itu kan nggak ada vokal O, tapi adanya A. Jadi kayak sholat, istiqomah, apa ditulis istiqamah atau istiqomah. Itu aja, makasih. Oke, tergantung. Jadi nanti cari ya pedoman transliterasi atau alih aksara Arab ke Latin. Jadi ini ada, pertama kita bedakan dulu antara penyerapan dan alih aksara. Saya mesti tanya dulu ke Mbak Rahmi itu mau alih aksara, transliterasi, atau mau serapan di dalam bahasa Indonesia. Karena itu kaidahnya berbeda. Kalau mau serapan. Kalau mau serapan, itu berarti panduan kita adalah KBBI. KBBI, Kemdikbud, GoID. Isra Mi'raj. Isra, tahu saya sih nulisnya gini. Ya, udah. Nih panduannya. Jadi tulisnya Isra, pakai spasi, Mi'raj. Seperti ini. Ini berarti karena bahasa Indonesia itu tidak mengenal apostrof. Ini disebutnya serapan. Tapi ketika kita mau menulisnya dalam bentuk transliterasi, itu kita mesti menggunakan pedoman alih aksara ini. Dia ada nih. Nah, nih ada contoh-contohnya juga. Jadi gunakan ini karena saya juga terus terang tidak terlalu hafal karena saya jarang pakai kan. Ini ada contohnya nih misalnya. Nih Isya seperti apa? Ini kan Idul Adha, Al-Iraq, Du'afa, seperti ini. Cukup menjawab ya, Mbak Rami. Jadi tentukan dulu mau menggunakan bentuk serapan atau transliterasi. Kalau bentuk serapan, kita tidak mengenal bahasa Indonesia menyerap itu menanggalkan apostrof. Jadi tidak perlu ain. Ain itu kita buang semuanya dan kita buang sama sekali atau pakai K. Tadi kan Mi'raj, itu kalau pakai bahasa Arab kan mi, habis itu pakai apostrof raj kan, itu diganti dengan K di sana. Semoga menjawab, Mbak Rahmi. Baik. Ya, terima kasih udah. Silakan Sheila, ada pertanyaan. Saya tadi kirim tautannya ke ruang obrolan ya, biar tidak repot-repot mencari. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya ya, kenapa kok rujukannya dari Wikipedia kan tidak boleh jadi rujukan. Ada di sana ada tautan nanti ke SKB, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa saya buat tautannya ke Wikipedia? Karena saya ingatnya Wikipedia. Saya kan Wikipediawan soalnya. Tapi teman-teman nanti bisa lihat rujukan yang lebih sahih dari artikel itu.
Ya, silakan. Lanjut, Sheila. Siapa nih berikutnya? Untuk penanya berikutnya ada Kak Iza. Silahkan Kak. Oh, Kak Iza. Nih udah inget nggak? Ini yang selalu ceria nih udah. Kalau Halo. Silakan langsung Iza. Silakan, Mas Ica. Iza. Baik, terima kasih Bunda Asma sama Bunda Ivan. Alhamdulillah bisa nanya lagi di sesi terakhir lah. Karena ini kelas terakhir. Jadi penegas saja sih, karena saya kan ini di jurusan ilmu tafsir. Udah. Nah, ini yang pertama, ada beberapa jurnal itu menyebutkan SWT dengan sallallahu alaihi wasallam itu besar dengan kecil. Itu mana benar? Terus yang kedua, soal tadi deh, apakah serapan itu perlu dimiringkan atau tidak? Kayak hadis gitu kan. Hadis kan ada yang bilang harus dimiringkan, ada tidak. Al-Quran ada yang dimiringkan. Itu bagaimana kita menyikapinya udah? Karena ini saya juga dalam masa skripsi gitu. Oke. Yang pertama, jadi panduannya, sekali lagi saya ingatkan ya, mesti dipisahkan dulu antara bentuk serapan dengan transliterasi. Kalau menurut saya sih, kalau Mas Ica itu menulisnya untuk konteks pendidikan, apalagi tafsir, itu kemungkinan besar yang diambil itu adalah bentuk transliterasi. Kemungkinan besar. Bukan bentuk serapannya. Nanti akan dimarahi itu kalau pakainya tulisnya salat gitu. Pasti diomelin, saya yakin banget. Kenapa nggak ada haknya? Kan antara S dengan sh, itu kan beda kan artinya. Pertama yang kasus tadi. Beberapa pedoman itu sebenarnya bisa kita cek ke KBBI. Contoh ya, SWT. Coba aja cek. Tuh, itulah penulisan SWT. Huruf kapital, pertama, W-nya huruf kecil, T-nya huruf kecil, dan pakai titik. Lalu tadi yang kedua, bagaimana menulis bentuk serapan, pakai huruf miring atau tidak. Sebenarnya itu bergantung dia itu transliterasi atau memang sudah diserap. Contoh, hadis. Kalau bahasa Arabnya kan pakai TS ya, tapi begitu bahasa Indonesia itu menjadi hadis. Tuh, itu tidak pakai miring. Tapi kalau kita menulisnya pakai TS, hadis. Nah, itu baru pakai huruf miring, karena itu adalah transliterasi. Itu Mas Ica, mudah-mudahan menjawab. Kalau tadi mengikuti yang seperti saya anjurkan tadi, bahwa kalau untuk bidang kajian tafsir Al-Quran, itu mestinya menggunakan bentuk transliterasi, harusnya tidak usah melirik KBBI untuk urusan ini, ikuti aja bentuk transliterasinya. Pedoman transliterasi bisa dilihat di tempat tadi ya, yang saya buat, pedoman Ali Aksara. Dan setahu saya kan mengumpulkan pedoman penulisan skripsi dari berbagai kampus kan. Kebanyakan kampus yang keagamaan sifatnya itu pasti menyisipkan aturan transliterasi di dalam pedoman penulisan skripsi atau tesisnya. Demikian, semoga menjawab. Iya, baik. Mas Iza mudah-mudahan puas ya dan sukses nih skripsinya. Ya, semangat. Iya, udah Ivan masih ada waktu atau bagaimana? Boleh 3 pertanyaan terakhir kali. 3 pertanyaan terakhir, silakan. Sheila. Boleh. Untuk penanya berikutnya ada Mbak Dewi. Silakan Mbak. Oke, terima kasih banget loh saya bisa mengikuti apa yang disampaikan Uda malam hari ini ya. Jadi saya kayak aduh berkah banget gitu ya. Saya mau ngucapin terima kasih. Ini pertama kalinya saya ikut. Jadi jelas semua ya Mbak ya? Ya, jelas semua. Ya. Jadi kalau misalnya sekolah dulu saya dapat seperti ini, mungkin saya udah pintar nulis kali. Makasih. Sudah menulis dengan lebih benar ya. Sama-sama. Iya, tapi benar udah. Asma tuh seperti tanda kurung siku gitu. Asma baru ngeh gitu loh. Oh gitu pemakaiannya gitu. Kemudian selama ini Asma banyak salah menggunakan tanda hubung pada tanda pisah. Gitu. Okay. Jadi seharusnya kayak jarak tuh tanda pisah gitu kan ya. Nah, Asma masih pakainya tanda hubung gitu, nggak jelas gitu. Jadi terima kasih banyak nih udah mewakili teman-teman yang lain. Baik, Mbak Dewi, sebagai wujud terima kasihnya doain udah Ivan selalu sehat dan mudah-mudahan kapan-kapan ya udah walaupun kelas ini berakhir, kapan lagi bisa kembali lagi sesekali menjadi guru kami insyaallah. Ya, baik, berikutnya Sheila. Mbak Dewi nggak ada pertanyaannya? Ucapan terima kasih. Oh, oke. Saking terharu. Aduh.
Dan nyesel kenapa, jadi nggak nyesel ya Mbak Dewi ya, kenapa baru ikut sekarang nih ya. Tapi buat teman-teman yang baru mengikuti kelasnya Ivan di Belajar dari Bintang ini, jangan lupa bisa diunduh di Google Play Store, nanti KBM App-nya, kemudian lihat materi-materi yang sebelumnya. Itu gratis bisa diakses ya, dan ikuti terus acara Belajar dari Bintang setiap Rabu malam, insya Allah. Silakan Sheila, berikutnya siapa nih? Untuk berikutnya ada Kak Hana, silakan Kak. Iya, silakan Kak Hana. Saya sih terbayang nih udah, nih teman-teman yang mengikuti di YouTube, ini udah terbayang habis ini kayaknya kita langsung auto ke tulisan masing-masing dan langsung koreksi. Silakan Hana. Hana. Suaranya belum terdengar. Tidak ada suaranya Kak Hana. Oh, gangguan nih mikrofonnya. Iya, atau kalau dilepas yang ininya, langsung bisa nggak? Langsung pakai HP ya, tanpa headset barangkali. Ini Iza katanya habis acara ini langsung cek proposal juga udah. Oke, atau kita lanjut ke yang lain dulu, nanti kita balik ke Mbak Hana kalau sudah lancar ya. Bunda, untuk selanjutnya ada Mbak Dantri, silakan Mbak. Silakan Mbak. Assalamualaikum Bunda Asma, Uda Ivan. Waalaikumsalam. Ya, saya Dantri. Punten mau menanyakan mengenai penulisan buku non-fiksi. Udah dari tadi kan menjelaskan ejaan dengan lengkap sekali satu buku berapa harus 188 itu. Nah, saya juga baru pertama kali mengikuti kelas ini dan mungkin di kelas-kelas sebelumnya sudah membahas mengenai kalimat efektif. Udah, saya agak karena saya kemungkinan akan bergeraknya ke penulisan buku non-fiksi tentang soal-soal ujian bahasa Indonesia dan SBMPTN juga, dan teman-teman di sini mungkin juga sudah mengalami ujian-ujian bahasa Indonesia itu kalimat tidak efektifnya tuh sampai sekarang masih nggak paham gitu. Saya juga masih nggak paham Pak Uda gitu. Jadi saya punten mau nanya, menurut Uda apakah ada tingkatannya kalimat tidak efektif itu, apakah dari ejaan kah? Jadi kayak kalau kalimat tidak efektif ejaannya salah pasti salah, atau dilihat dari SPOK-nya atau dari apa gitu. Udah, jadi khawatirnya karena kita nggak tahu kan waktu membuat soal itu mungkin ada hilaf juga penulisan ngambil wacananya gitu kan, apalagi kalau kita ambilnya dari internet kan bebas gitu kan, ekspresi diri gitu. Jadi kan kadang memang mengikuti aturan penulis tadi, apa selingkung atau yang lainnya seperti itu. Udah kira-kira pertanyaannya jelas. Oke, saya jawabnya singkat aja ya. Yang pertama, jangan lupa nanti setelah ini coba cari video saya tentang kelas kelima. Kemudian yang kedua, tadi ikutin tautan yang saya berikan, Linktree Ivan Nanin. Di situ ada unduhan kalimat, judulnya PDF tentang kalimat. Nah, di situ ada tuh penjelasan tentang apa yang disebut dengan kalimat efektif. Ada 5 syarat untuk kalimat efektif. Itu yang pertama, lugas. Kemudian sebentar, saya ingat-ingat, lugas, jelas, hemat, lalu sejajar, dan ada satu lagi itu. Penjelasannya ada di sana. Jadi biar tidak terlalu lama, Mbak Dantri ya, Teh Dantri meren iya. Tuh, saya tuh kalau mendengar orang Sunda ngomong tuh jadi ke bawah wae. Wah, tuh tah. Jadi nanti lihat ya Teh Dantri, lihat di sana, lihat di sangat adaptif ya udah. Iya, tautan itu Linktree Ivan Nanin, di situ kelas bisa kalimat ya. Ya, video lihat kelas kalimat. Tuh, jadi silakan dilihat di sana. Iya, saya kira sudah Mbak Hana jadi bertanya kah? Atau masih bermasalah? Silakan Mbak Hana. Sepertinya masih bermasalah ya. Barangkali bisa untuk pertanyaannya, barangkali akan mendapatkan jawaban kalau melihat video ya kelas sebelumnya bersama Uda Ivan Nanin ya. Mudah-mudahan seperti itu. Udah, terima kasih banyak untuk ilmunya.
buat teman-teman semua, ini kesempatan langka untuk belajar gitu ya. Jadi saya pribadi kayaknya akan langsung cek lagi nih kelas-kelas yang sebelumnya gitu ya, supaya lebih paham lagi. Baik, terima kasih udah Ivan Lanin, kebersamaannya selama ini luar biasa. Terima kasih sudah menjadi guru yang sangat sangat pemaparannya selalu sangat jelas gitu loh. Sehingga kami yang selama ini masih ada pada wilayah abu-abu gitu ya, ini berangsur-angsur jadi lebih sudah jadi cahaya gitu ya. Dan buat teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di acara Belajar dari Bintang. Jangan lupa silakan diunduh dan disimak kelas-kelas sebelumnya dari berbagai narasumber dari para guru kita ya. Kemudian jangan lupa juga untuk follow Asma Nadia boleh ya udah ya? Follow Asma Nadia di aplikasi KBMF. Surga yang tak dirindukan 3 sudah tamat di sana. Yeay, ya bahagia banget. Baik, terima kasih udah Ivan Lanin. Asma tunggu, sebetulnya satu pertanyaan loh udah tadi, Asma lupa. Izin udah. Adakah sebetulnya buku yang menjelaskan mungkin semacam referensi kalau kita ingin menguji kalimat, tapi satu buku gitu, adakah satu buku yang bisa menjadi referensi bagi kami untuk menguji kalimat? Kayak tadi misalnya kalau larang, jadi satu buku untuk ini cara mengujinya gitu, ada nggak? Belum ada sih. Kalau buku tentang kalimat, sebenarnya kalimat itu topiknya namanya sintaksis. Topiknya namanya sintaksis. Itu kalau mau yang gratis, itu ada buku yang tadi bilang, atau juga bisa ada di buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Itu juga ada di tautan yang saya berikan. Kalau untuk yang buku komersial, saya mungkin menyarankan ada satu buku baru, itu yang mengarang itu namanya Pak Joko Saryono. Beliau itu dosen di Universitas Malang. Cari saja Joko Saryono. Saya tik ya, Joko. Mungkin ada juga mahasiswanya di antara ini nih, Joko Saryono. Cari buku judulnya Kalimat. Karena beliau itu membuat seri buku 3, kosakata, kalimat, dan paragraf. Itu menurut saya bagus semua bukunya. Nah, ini saya tidak menjadi endorser ya, saya tidak menjadi pendorong dari buku beliau. Cuma menurut saya bagus. Jadi Mbak Asma dan teman-teman mungkin ingin tambahan belajar. Ya, dan itu ada versi elektroniknya juga, buku elektroniknya. Baik, terima kasih udah sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin udah untuk hal-hal yang tidak berkenan selama 6 kelas kita ya. Jangan kapok, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan usia, selalu dimudahkan Allah untuk terus berbagi ya. Dan buat teman-teman yang ingin terus ya mendapatkan ilmu dari Uda Ivan Lanin, Uda Ivan tuh sering berbagi termasuk di Instagram ya, dan memberikan banyak celutukan-celutukan yang untuk supaya kita juga bisa menguji gitu ya, seberapa sih sebetulnya kita sudah paham, bisa membedakan kata-kata dan sebagainya gitu, penulisan yang benar seperti apa. Jadi silakan follow beliau di @Instagram Ivan Lanin, kemudian di Twitter Ivan Lanin, kemudian jangan lupa juga follow Bahasa dan Kapi Tulis. Udah ada acara lain yang bisa dibagikan ke teman-teman informasinya? Oke, setiap pekan udah ada deh. Iya, yang jelas kalau acara rutin, ini mungkin saya sangat sarankan kepada teman-teman, setiap minggu sore itu ada sesi namanya Kinara. Saya jadi inget nih ngomong-ngomong Kinara. Saya sebentar lagi akan mengajak Mbak Asma nih untuk ikut itu. Jadi setiap hari minggu sore pukul 5 kami mengundang penulis untuk berbicara tentang bagaimana dan mengapa mereka menulis. Itu bermacam-macam, semua penulis. Kemarin yang terakhir seru, Pak Ariel Haryanto. Beliau itu penulis, jadi teman-teman yang senang menulis non-fiksi, bahkan akademik, Pak Ariel Haryanto ini penulis non-fiksi, dan beliau akademikus. Jadi ragam laras bahasanya itu kami sentuh semua. Bahkan waktu itu juga pernah ada penulis iklan, kami undang. Untuk bisa mengetahui gimana sih caranya menulis iklan. Kan kita harus meluaskan ragam tulisan kan, penulis. Nggak cuma menulis cerpen, terus harus kadang-kadang menulis artikel, menulis opini. Mbak Asma nih beruntung nih, menulis novel iya, menulis cerpen iya, sekarang menulis opini juga kan. Tuh, jadi teman-teman bisa itu yang pertama, setiap minggu sore. Lalu satu lagi itu Kamis malam, itu acara rutin di Instagram, secara langsung Instagram, itu adalah tanya jawab kebahasaan, pukul 8 di Narabahasa.
Dan untuk mendapatkan informasinya ke Narabahasa ya udah untuk 2 acara itu. Ya. Ya, untuk mendapatkan informasinya teman-teman bisa follow @narabahasa di Twitter dan di Instagramnya. Begitu ya udah ya? Ya, baik, udah sekali lagi terima kasih buat teman-teman, terus belajar, jangan cepat puas, mudah-mudahan Allah mudahkan dan semoga apa yang kita tulis bisa menjadi rumah tidak hanya di dunia kita tapi juga menjadi tambahan rumah di akhirat kita. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, saya serahkan kepada Sheila. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, sebelumnya boleh minta foto terlebih dahulu? Oh ya, ini foto. Jadi nanti kita ada foto kelas pertama, kelas 2, kelas kedua ya, udah sampai kelas ke-6. Baik, teman-teman bisa on cam ya semuanya. Kita foto terlebih dahulu, posenya salam literasi. Untuk slide pertama, siap-siap. 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir ya, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Bunda Asma, udah Ivan Lani. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Terima kasih Sheila, Mas Bahrul. Ya, terima kasih Bunda, udah Ivan. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wah, keren banget ya teman-teman. Sebelum kita akhiri, jangan lupa ya teman-teman pasang alarm di setiap hari Rabu pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Zoom bersama KBM. Untuk informasinya, teman-teman bisa follow akun Instagram di @kbmapp biar gak ketinggalan. Buat teman-teman yang belum nonton BDB minggu-minggu sebelumnya nih, bisa banget ya nonton lagi di aplikasi KBM di bagian menu KBM Academy. Jangan lupa juga follow udah Ivan Lanin, kemudian Asma Nadia dan Kang Tendi di aplikasi KBM untuk materi yang tadi juga ada di KBM ya. Tapi harus follow dulu akun udah Ivan Lanin. Kita tutup acara malam ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.